apa yang kita dapatkan saat ini itu adalah perjuangan atas kegagalan di masa-masa yang dulu. Gagal menikah, gagal dalam pernikahan, bercerai, memang itu adalah suatu kegagalan. Pernikahannya gagal, bercerai. Tapi kalau nggak kayak gitu, nggak akan ketemu kamu. Maksudnya, kalau misalnya ketemu kamu di saat umur itu, mungkin kita nggak akan secocok ini. Jalanin aja perceraian itu. Apa yang kita jalanin, yang kita pikir ini adalah kegagalan hidup gue, tapi kalau dijalanin terus aja, ya itu kita nggak pernah tahu hidup tuh akan memberikan kita surprise dan lain-lain sih. Atau sekalipun misalnya kayak gagal nikah gitu ya, ternyata ya nggak ada yang disesali juga gitu. Karena sebenarnya setelah lo mengalami yang namanya kegagalan atau apapun yang nggak enak itu, lo akan menemukan hal-hal yang jauh lebih baik sih gitu. Kayak ada surprise dalam hidup gitu. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Yeay, hai parents, kita mau ngobrol-ngobrol lagi seputar apa ya, biasanya kita ngomongin hal-hal yang menyenangkan, hal-hal apa saja yang bisa kita pelajari dalam hidup ini. Tapi di episode kali ini kita mau ngebahas soal kegagalan hidup Nucha dan Aryo. Waduh. Atau sebenarnya hal-hal yang pernah kita sesali juga gitu misalnya. Oke. Mau mulai dari mana nih? Gitu. Kayaknya banyak banget nih kegagalan. Gitu ya, karena gini Bab, kadang-kadangnya apa yang orang lihat itu kan yang indah-indahnya aja nih. Misalnya ngelihat Bumin, ngelihat Pak Aryo, hidupnya kok seru sih, atau kayak lovey-dovey, bucin-bucinan gitu kan. Tapi kadang-kadang sebenarnya banyak yang nggak tahu juga, karena apa yang kita saat ini berada atau apa yang kita dapatkan saat ini itu adalah perjuangan atas kegagalan di masa-masa yang dulu. Kan kita nggak muda lagi ya. Bener. Ini apalagi buat teman-teman atau parents yang nonton ini lewat YouTube ya, mungkin belum dengar podcast kita sebelum-sebelumnya. Betul. Dan ini kita mau recap apa saja sih kegagalan dalam hidup kita. Silakan mulai duluan kamu, Bu. Oke, kita ngomong topiknya dulu apa? Oke, sekarang kita mau masuk ke subbabnya. Misalnya kita bahas soal friendship dulu deh, dari pertemanan. Apa sih kegagalan atau penyesalan yang pernah kamu rasakan atau lalui dulu? Aku lebih suka nyebutnya kegagalan karena pertama itu udah pasti udah berlalu dan udah gagal gitu ya. Kalau masalah nyesal nanti kita omongin lagi nanti. Oke, soal friendship ada nggak yang pernah kamu kayak merasa gagal, kenapa ya itu terjadi, kenapa sih itu gue misalnya gitu? Sebenarnya friendshipku nggak pernah yang mengalami kegagalan yang aku anggap kegagalan ya, karena kayaknya nggak pernah sampai berantem. Ya pernah berantem sama beberapa teman, pukul-pukulan juga ada sama cowok, tabok-tabokan gitu ada, tapi itu bukan sesuatu yang aku anggap kegagalan sih. Aku nggak ada cerita spesifik. Ya dulu cuma ngomongin kayak me and my big mouth. Kadang-kadang gue cerita hal-hal yang harusnya nggak diceritain, rahasia teman. Itu menyebabkan ada satu pindah sekolah diriku. Terus satu lagi ya tabok-tabokan tadi. Aku tahu, tapi kamu punya friendship yang sebenarnya bisa dibilang gagal atau fail. Apa itu? Yang mana? Ketika kamu percaya sama orang, terus orang itu kayak betray kamu dan kamu jadinya nggak berteman lagi sekarang. Iya kan? Iya benar. Padahal betray-nya nggak niat betray aku gak niat betray kamu sebenarnya, nggak ada hubungannya. Tapi kamu merasa betrayed gitu dengan perlakuan dia terhadap Iya. Karena dalam hidup memang berteman itu nggak selamanya sih sebenarnya. Gitu ya. Karena ada kehidupan, ada siklusnya, di mana ya ada yang bilang juga bahwa pertemanan itu makin kita gede makin sedikit. Dulu SD, SMP itu maunya tuh teman sebanyak-banyaknya. Kalau ngegeng tuh rasanya sayang sebenarnya, karena temennya tuh banyak banget, satu kelas aja ada berapa puluh gitu. Zaman dulu kita kecil negeri 40-an satu kelas. Nah itu juga sebanyak-banyaknya temenan. Belum lagi negeri lagi sekali lagi satu angkatan 11 kelas. Jadi satu angkatan ada 11 kelas 40 anak, wah banyak banget. Berteman sebanyak-banyaknya. Begitu kita makin dewasa, apalagi kita udah menikah dan punya anak sekarang, teman bisa dihitung pakai jari bener-bener deh. Dan yang benar-benar jadi best friend ya sebenarnya nggak ada, cuman kamu. Gitu ya. Nanti rasain deh, yang belum nikah rasain. Sepi rasanya. Kalau aku sih pernah juga sih mengalami bukan kegagalan ya, tapi aku merasa aku selalu ngegeng bakatnya dari dulu dari SD, bahkan mungkin dari SD kelas 1, kelas 5, masa-masa puber, kelas 6. Aku ngegeng mulu Bab, dan itu selalu kayak bersepuluh, berdelapan gitu. Pokoknya nih ngegeng.
SMP ngegeng, SMA ngegeng. Nah begitu dari transisi SMA ke kuliah, pergenganku nih agak pecah nih, gitu. Karena ternyata kita punya gaya yang berbeda dan akhirnya kita menyebutnya sebagai seleksi alam. Jadi dari bersepuluh akhirnya aku cuman bertiga doang. Pas di SMA ini. Dan bertiga itu pun sekarang juga satu-satu, masing-masing ya pecah aja gitu. Tapi kalau ketika kita bersama connect juga sih, bukan musuhan gitu, enggak. Cuman hal yang aku sesali gitu ya, atau bukan aku sesali lah ya, hal yang menurutku gagal sebenarnya, kenapa ya dulu gue memisahkan diri dari gengan yang 10, padahal sebenarnya seru kan punya geng 10 dan yang bisa berteman dari SMP, SMA, bahkan mungkin sekarang udah punya anak tuh masih bisa deket. Nah aku tuh nggak pernah punya yang bener-bener dari SD, kan ada yang masih berteman sama teman SD-nya sampai sekarang udah tua. Aku tuh nggak ada gitu. Jadi bener-bener setiap masa SD pisah kan sekolah, udah nggak main lagi. SMP beda nih, dari SMP ke SMA sebenarnya masih agak sama tuh, karena areanya masih sama. Tapi udah kepisah juga karena pilihan sekolahnya beda. Nah begitu kuliah juga beda. Nah begitu kuliah aku merasa aku menjadi kupu-kupu, kuliah pulang. Aku jadi agak mager untuk attach dalam satu geng. Kupu-kupunya malam nggak? Pulangnya malam? Gitu, jadi aku lebih, ya mungkin kalau zaman dulu bilangnya apa, ansos ya. Jadi aku sendiri-sendiri aja. Yap, ada teman paling berdua yang deket, 3 gitu. Itu sih, dan kadang-kadang mungkin aku juga orangnya to the point ya. Jadi kalau ada orang aku komentarin suka nggak serk di hati mereka gitu. Jadinya nggak ada yang mau berteman sama aku kayaknya, karena mungkin aku terlalu to the point yang kritis gitu loh ngomong sama orang. Jadi bikin aku jadi mager untuk mengungkapkan ini sih sebenarnya. Kata-kata atau mengungkapkan pendapat tuh aku agak mager, karena ya itu orang cenderung jadi sakit hati, sekong hetong gara-gara gue. Sekong hetong, baik. Nah ini kita juga nggak bisa nganggap ada pertemanan tuh kayak film Friends ya, yang terus-terusan tetanggaan terus akhirnya sering nongkrong, itu udah beda. Nah kita lanjut dari pertemanan ke keluarga. Wah, aduh, ini kok langsung yang dalam ya. Kalau dalam sisi keluarga apa yang menjadi kegagalan gitu ya? Iya sebenarnya sih masalah kedekatan aja sih gitu. Ini kayaknya kita ceritanya sama sih. Iya, kita tuh dari latar belakang yang hampir serupa gitu. Jadi masalah kedekatan lah. Jadi apa yang kita merasa bukan gagal, tapi kurang aja gitu ya, kedekatan dengan sosok bapak mungkin ya, lebih banyak sama ibu kan. Justru pengennya, tapi kita udah mencoba memperbaiki dan sekarang menurut kita udah fine-fine aja. Cuman apa yang kurang di masa lalu itu ya deket sama papa ya. Kamu juga gitu kan? Iya, kegagalan sama di keluarga. Aku udah ngitungnya kegagalan karena memang udah nggak ada turn back lagi untuk bisa memperbaiki keadaan. Tapi caraku memperbaiki keadaan sekarang adalah lebih dekat ke anak-anak. Semoga itu lebih panjang, nggak sampai umur 6 aja. Anak kita sekarang nih masih dekat, alhamdulillah, tapi selamanya gitu. Sampai dia tidak membutuhkan lagi lah untuk punya keluarganya sendiri, ya itu. Jadi ketidakdekatan dengan orang tua berusaha diperbaiki dengan kedekatan dengan anak. Iya, dan aku tuh ngerasa ya dulu tuh memori yang funnya tuh mungkin nggak terlalu melekat gitu loh. Karena dulu aku nggak banyak liburan gitu, karena bayangan aku anak-anak tuh kan diajaknya liburan gitu ya. Teman-temanku yang seumuran pada masa itu pas aku SD tuh ceritaannya liburannya kemana, ke A, B, C, D gitu kan. Terus aku biasa-biasa aja. Makanya sekarang gitu. Banyakin ke anak-anak. Makanya sekarang aku banyakin memori untuk liburan sama anak-anak. Aku tahu tuh lagi. Mereka tuh pengen cerita. Pasti kamu nggak olahraga sama orang tua kamu deh. Enggak. Makanya sekarang banyak banget olahraganya. Sekarang gaspol olahraga terus gitu. Jadi kayak create memorinya tuh sekarang gitu. Jadi kayak mungkin balas dendam, tapi bukan balas dendam dalam artian yang negatif ya. Tapi kayak mengalirkan energi ke hal-hal yang dulu tuh nggak didapat. Tapi tanpa gitu. memaksakan ya. Kita juga melihat anaknya tuh sukanya apa. Kalau misalnya mau ngajakin olahraga, dia sukanya olahraga yang mana. Kalau mau ngajakin liburan, dia sukanya liburan kemana gitu. Iya, itu sih masalah kayak gitu. Oke, kalau next one kita habis keluarga kita ngomongin keuangan yuk. Kegagalan dalam keuangan.
Ya udah lihat, udah jelas bahwa pandemi kemarin bikin suatu bisnis yang sebenarnya nggak gagal sih, tapi hampir gagal. Enggak, ini tapi lebih dulu lagi. Oh, mau ngomongin lebih dulu lagi. Dulu gitu waktu muda dulu aku pernah bikin coworking space salah satu yang pertama di Indonesia. Di udah Jakarta. Tutup sekarang di Jakarta, udah tutup sekarang, kelar. Itu gagal udah pasti karena perusahaannya udah tutup. Terus pernah invest kecil-kecilan di salah satu baju brand clothing, kecil sih tapi udah tutup juga. Terus kalau kripto, iya gitu. Nah kalau kamu apa? Aduh, kalau kegagalan soal duit tuh sebenarnya lebih ke ini masa laluku tuh dulu nggak pinter buat berinvest atau mengatur keuangan. Oke. Tapi ini sebelum nikah ya, jauh sebelum nikah sih. Benar-benar aku gajian, terus aku habisin gitu. Iya, terus pakai kartu kredit. Bayarnya minimum. Terus ya udah yang aku tunggu-tunggu tuh selalu tanggal gajian gitu. Tapi gajiannya itu nggak aku rasain karena ya itu aku harus bayar kartu kredit walaupun minim loh itu. Terus sisanya ya udah buat apalah weekend. Nah, itu tuh menurutku kayak kenapa sih gue kayak gitu. Itu menurutku kenapa gue tuh sebenarnya dulu ukurannya waktu aku fresh graduate dan ya udah punya duit lah, udah enak kalau aku bisa ngatur mungkin jauh lebih baik gitu loh. Aku punya simpenan dan lain-lain gitu loh punya. Tapi dulu nggak tahu. Dana darurat, asuransi gitu. Boro-boro. Kita cuma taunya. Atau saham, beli beberapa saham banking di zaman dulu. Sekarang naiknya ratusan persen, ribuan persen bahkan. Iya, gitu. Zaman dulu udah ada saham ya? Udah ya? Udah zaman kamu dulu tuh nggak dulu banget gitu. Tapi untuk lengkapnya bisa ngelihat episode kita yang kesalahan finansial tuh bisa dicari juga. Betul. Tapi itu sih salah satu kegagalan aku adalah mengatur keuangan sendiri. Itu aku menggap-menggap loh. You wish you know sooner ya. Iya, betul. Oke, terus next kayak soal pendidikan. Ada nggak kegagalan kamu? Mungkin bukan kegagalan. Aku kegagalan pernah sih, yang kecil misalnya fail beberapa subjek di saat university. Kalau kamu tapi nggak fail lah, kamu sekolahnya keluar negeri. Iya, nggak fail itu. Tapi ada subjek yang fail sehingga aku ganti major ke minor kan. Aku tukar major dulu. Jadi yang harusnya tadinya Bachelor of Science pindah ke Bachelor of Communication. Ya anak IPA pindah ke anak bahasa akhirnya gitu kasarnya. Terus udah gitu akhirnya buang waktu setengah tahun untuk ngulang sebagian subjeknya. Terus juga sebenarnya nanti ini nyambung ke relationship bahwa aku pilih pulang dulu untuk nikah tapi tidak meneruskan S2 lanjut di sana gitu. Oh, itu kegagalan kamu ya? Bukan kegagalan. Hal yang kamu sesali? Wondering. Sebenarnya bukan menyesal. Nanti aku jelaskan kenapa nggak menyesal. Tapi intinya sih kayak apa jadinya ya kalau misalnya gue waktu itu nggak punya pacar, terus lanjut sekolah sana atau lanjut kerja sana gitu. Kalau aku di pendidikan tuh ada yang aku sesali, bukan sesali lah ya. SD ku udah lumayan nih ya, SD lumayan lah. Terus aku pindah SMP karena waktu itu masa-masa 97 tuh tahun 97 kan. Krismon dan lain-lain. Iya, kerusuhan. Jadi aku dipindahin ke sekolah deket rumah gitu. Sekolah digit lah, makanya aku tahu rasanya jadi anak sekolah negeri itu kayak apa. Pas SMP, SMA tuh aku sekolah negeri ya kan. Dan padahal I wish aku bisa sekolah di sekolah lain gitu, atau setidaknya samalah dengan yang tempat SD ku itu, karena menurutku SD ku tuh lumayan oke. Terus itu satu menurutku kenapa ya gue nggak dilanjutin lagi sekolah di sana. Tapi memang karena jauh dan karena waktu itu tuh rusuhnya tuh parah banget gitu tuh, jadi nggak mungkin aku sekolah jauh-jauh dari rumah lagi. Terus kedua adalah waktu aku kuliah waktu aku kuliah sebenarnya jurusan yang aku pengen adalah jadi dokter gigi. Aku udah keterima di satu universitas swasta buat jurusan dokter gigi, tapi sayangnya keluarga aku nggak punya duit buat bayar kuliah karena kedokteran tuh mahal, dokter gigi tuh mahal sekolahnya dan panjang kan, jadi kayaknya nggak bisa gitu. Aku cuma ikutan tes, iseng keterima gitu. Terus ya udah nggak kita ambil karena biayanya nggak ada. Ya udah aku kuliah yang apa aja, tau nggak? Kuliah jurusan apa aja. Aku ngambilnya hubungan internasional yang padahal aku nggak ada. Aku anak IPA dulu. Terus kan masuk ke hubungan internasional jurusan IPS kan, maksudnya sebenarnya yang gue mau tuh ya kedokteran yang kayak gitu-gitulah, beda. Ini jadi kayak ya udah deh apa aja, ya udah tapi aku jalanin. Akhirnya benar jadi S2 ya? Iya, terus aku lanjut S2 baru universitas negeri gitu. Nah sampai situ jadi aku merasakan bahwa nggak apa-apa juga karena berprogres semua. Jadi dari yang jurusan tadi nggak sesuai dengan apa yang aku pengen, aku masuk ke universitas swasta nih S1, terus aku S2 di universitas negeri. Jadi ya udah ada kayak progresnya lah gitu.
kan? Lo S2 itu lumayan, harus disyukuri itu. Iya betul. Nah, next adalah apa? Kita ngomongin pekerjaan gimana? Oke, kegagalan dalam pekerjaan. Aku sih sederhana ya. Maksudnya tadi udah sedikit dibahas gimana aku wondering, masih bukan kegagalan juga. Kalau secara bisnis tadi udah dibahas keuangannya dan tapi kalau kegagalan kadang wondering apa jadinya kalau gue nggak nikah masih lanjut kerja di luar negeri. Enak dong. Ya belum tahu, wondering aja. Gitu. Kalau aku justru punya apa ya, bukan kegagalan ya, hal yang aku sesali, bukan aku sesali juga sih, bingung ya. Nggak enaknya aku kerja dulu, aku benar-benar kerja dari bawah, atau nggak sih, jualan kartu kredit, tapi harus benar-benar bisa canvassing. Jadi nawarin orang-orang kalau ngelihat di gedung-gedung perkantoran ada yang nawarin kartu kredit, negor-negor, ada ini naninu. Nah, aku pernah di posisi itu. Dan tadinya aku pikir gue tuh nggak mau kayak gitu. Ini bukan pekerjaan yang gue pengen gitu. Tapi ternyata kalau menurut si atasanku bilang nggak apa-apa, lo harus mulai dari sini biar lo tahu rasanya gimana. Gitu. Terus bukan kegagalan, cuman hal yang sebenarnya gue nggak mau lakuin. Dan aku cuma bertahan sekitar 1,5 tahun gitu di situ. Tapi naik Padahal naik banget dan performance-nya bagus gitu loh, Bab. Gitu, ya siapa sih yang bisa nolak ditawarin kartu kredit sama kayak tapi gini? Tetap aja aku selalu merasa itu bukan gue gitu. Tapi kayak aku harus melawan apa yang gue tuh nggak pengen. Untung kamu gitu gak lewat teleponnya. Itu ada juga part itu. Ada juga? Ada juga part itu. Aku gak kebayang lewat telepon tuh pasti susah banget sih. Makanya aku tahu sekarang rasanya telemarketing, nelpon, rasanya gimana. Nolaknya aku jadi bisa lebih baik karena aku tahu rasanya tuh gimana gitu. Terus begitu juga kalau di mall-mall ada yang nawarin kartu kredit apa segala macam. Makasih ya gitu. Aku tahu rasanya jadi mereka tuh gimana. Gitu. Nah terakhir ya, kita bahas yang sesuai dengan curhat Babu, relationship. Waduh, kegagalan dalam relationship. Ya udah tahu teman-teman di sini mungkin saya pernah menikah sebelumnya dan gagal, artinya bercerai dalam waktu 3 tahunan kira-kira, belum punya anak waktu itu. Ya udah gagal itu kegagalan. Ya kalau aku kegagalannya 9 tahun pacaran terus nggak jadi nikah. Gitu ya, mau 6 bulan lagi nikah. Ya, padahal ya udah deket 6 bulan terus nggak jadi, akhirnya harus batalin gedung. Ini aneh-aneh, menurutku itu kegagalan. Tapi itu tuh kegagalan lah ya, lo udah pacaran udah lama, lo pasti udah memikirkan hal-hal jauh gitu ya dan lain-lain. Tapi sebenarnya dari semua kegagalan dan penyesalan yang kita bahas tadi dan semua ini, apa yang kita ceritakan, menurut kamu apa sih hikmahnya dan apa jadi sih gini ya, yang kamu lihat? Nah, aku akan cerita sedikit kenapa aku nggak nyebut ini penyesalan. Jadi kalau pernah dengar namanya Helsinki Bus Station, ada teorinya sendiri. Aku ceritain dikit bahwa di stasiun bus itu ada beberapa platform, tuh artinya ada jurusan-jurusannya yang berbeda-beda. Anggap itu adalah jurusan karir kita atau kehidupan kita. Jadi kita naik satu bus, berhenti di bus berikutnya, anggapannya itu salah alamat. Oh ternyata gue bukan jalan ke sini. Misalnya dalam karir, oh ternyata gue nggak pengen nih jadi jualan kartu kredit ini. Kadang kebanyakan orang kalau dalam bus station itu larinya balik lagi, naik taksi, balik lagi ke stasiun lain untuk cari jalur berikutnya. Nah itu kalau dilakukan kayak gitu terus berjalan lagi, taunya kita di station ketiga baru sadar salah ini udah ada platform kedua, jalur kedua, terus baru butuh 3 station untuk tahu kita salah. Nah misalnya kita dalam tahun ketiga kerja di bank kamu waktu itu, terus salah. Kemana? Pulang lagi. Mungkin kita akan ngulang kayak gitu terus dalam hidup dan lama-lama waktu dalam hidup akan habis. Jadi pesannya dari cerita Helsinki Bus Station itu adalah tetap aja di bus itu. Karena ujung-ujungnya bus itu akan kembali ke tujuan yang seharusnya kita sampai. Jadi contoh nih, penyesalan aku nggak nyebut itu penyesalan karena misalnya gagal menikah, gagal dalam pernikahan, bercerai, memang itu adalah suatu kegagalan, perceraiannya gagal. Pernikahannya gagal, bercerai. Tapi kalau nggak kayak gitu, nggak akan ketemu kamu. Maksudnya, kalau misalnya ketemu kamu di saat umur itu, mungkin kita nggak akan secocok ini. Bisa jadi. Contoh kedua, misalnya punya anak, di saat itu 3 tahun nikah nggak dikasih anak. Pernikahannya tuh isinya lumayan seru lah di saat kita lagi tidak cocok. Bayangin itu kalau ada anak. Kasihan anaknya masuk ke dalam pernikahan yang seru gitu. Aku akhirnya punya anak di umur 30 berapa? Aku 33 ya. Anak pertama di umur 33, di mana secara emosi mungkin lebih matang daripada sebelumnya. 10 tahun lebih matang kalau nggak salah. Nah itu adalah hal yang ternyata emang jalannya begini.
Bukan harus balik lagi ngulang semuanya, cari jalan baru. Tapi memang udah jalanin aja perceraian itu, jalani aja tidak dapat anaknya itu, jalanin aja gagal bisnisnya itu. Dari gagal bisnisnya pun bisa belajar buat sesuatu yang baru lagi. Bener gitu. sih, aku juga merasakan hal itu. Jadi kayak tadi itu kegagalan aku dalam pendidikan ya, yang aku bilang aku masuk ke dalam satu jurusan kampus yang aku sebenarnya jurusan apa aja deh terserah, karena aku sebenarnya nggak suka-suka banget tapi aku jalanin. Tapi di situ tau nggak, aku malah dapat gelar magna cum laude karena aku lulus dengan angka yang cukup baik gitu ya, 3,96 loh, 3,98 apa ya, pokoknya hampir 4 banget. Kita nggak pernah tahu dari situ perjalanannya kemana gitu. Menurutku itu justru apa yang kita jalanin, yang kita pikir nih adalah kegagalan hidup gue, tapi kalau dijalanin terus aja, ya itu kita nggak pernah tahu hidup tuh akan memberikan kita surprise dan lain-lain sih. Atau sekalipun misalnya kayak gagal nikah gitu ya, ternyata ya nggak ada yang disesali juga gitu, karena sebenarnya setelah lo mengalami yang namanya kegagalan atau apapun yang nggak enak itu, lo akan menemukan hal-hal yang jauh lebih baik sih gitu, kayak ada surprise dalam hidup gitu, nggak perlu disesalin juga sih. Ini kalau dibahas cara mengatasi dan menghadapi kegagalan, bisa nggak? Kalau aku mengatasinya kegagalan tadi, aku sih tipe yang jalanin aja. Aku nggak gampang. Ya mungkin ada lah ya kala-kalanya pengen kayak misalnya tadi kamu kasih analogi bis yang lurus gitu ya, mau ke jurusan tertentu. Ada yang pengen turun dari bis terus pindah bis misalnya, kayak gitu-gitu ada lah. Tapi lebih banyak aku ngikutin bis yang salah itu sebenarnya kemana, ya udah deh nggak apa-apa. Nanti gue akan tahu nih kira-kira hidup nih bakal mengarahkan gue kemana gitu loh. Jadi kayak tadi misalnya kerja di perusahaan bank itu, tapi aku jadi tahu sekarang, aku jadi lebih menghargai orang gitu loh dengan hal-hal simple kayak gitu. Jadi membuat kita tuh nggak lihatnya ke atas melulu. Aku bisa lihat ke bawah untuk ngelihat, oh ternyata pekerjaan seperti itu memerlukan yaitu empati kita untuk say no sama orang lebih sopan. Selalu ada kayak gitu-gitu loh. Jadi selalu ada pelajarannya sih. Jadi nggak apa-apa juga untuk naik ke bis yang salah tadi. Mungkin klise kalau aku bilang jangan takut sama kegagalan, tapi lebih penting lagi adalah mengenali kegagalan. Maksudnya ya udah lo gagal, oke, let's do it gitu. Ini artinya gagal ya, oke, selesaikan, gagal kan, selesai. Terus apa sih yang bisa kita pelajari? Ya udah, habis selesai misalnya kasus pernikahan itu adalah akhirnya memutuskan untuk bercerai. Dan di saat itu selesaikan prosesnya, begitu selesai, oke, dan ini gagal gue, udah nggak apa-apa, I own it, I'm bukan proud ya, tapi itu memang kesalahan dan kegagalan dan itu milik aku. Apa yang bisa dipelajari? Banyak banget yang bisa dipelajari dan itu bisa dianalisa sesudah masalah itu selesai, ditentukan sebagai kegagalan, dan remedy apapun yang bikin lo luka atau bikin lo sedih segala macam selesaikan, baru pelajari and move on. Gitu. Betul. Jadi buat teman-teman semua, buat parents, ketika menemui kegagalan, memang udah pasti rasanya nggak enak banget ya, pengen sumpah serapah, pengen nangis, pengen pokoknya emosi semua keluar. Pasti. Tapi aku juga tipe bukan yang suka menyesali terus kayak coba seandainya dulu gini-gini, enggak sih. Aku selalu tipe yang oke, kita ambil learningsnya, abis itu kira-kira kita hidupnya bakal lebih jadi apa sih, seperti apa sih, yang tentunya pasti biasanya lebih baik sih. Gitu, sekalipun kita pernah gagal, sekalipun kita pernah salah jalan gitu ya, tapi at the end of the tunnel katanya sih semuanya tuh akan indah, cenah gitu katanya. Amin, masih panjang gitu. Perjalanan, amin. Oke, kalau gitu parents, sampai di sini dulu episode kita. Jangan lupa untuk subscribe, likes, dan share dan semuanya. Komen dan lain-lain. Apa sih kegagalan dalam hidup kamu? Coba share aja di kolom komen di bawah ini. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.